Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan pada malam ini terambil dari Amsal 20 ayat 4 sampai dengan 5 dengan judul perikop "Jangan malas agar rencana hidup terwujud". Kitab Amsal adalah merupakan pengajaran tentang hikmat yang berisi bahan pendidikan yang praktis dan sistematis yang digunakan dalam pendidikan umat Israel. Pengajaran hikmat dalam kitab Amsal ini bersifat teologis dan penjabarannya dibahas secara sistematis dan sering diperlakukan bagi umat-umat Israel pada saat itu. Kehidupan manusia dengan cara membandingkan kehidupan yang berhikmat dan yang bebal. Kalau boleh saya katakan bahwa ayat yang keempat ini bagaikan orang yang bebal karena ia sebagai pemalas. Sedangkan ayat yang kelima adalah sebagai orang yang penuh hikmat karena mempunyai rancangan di dalam hati manusianya itu sendiri. Dalam berbagai keadaan dengan tujuan bahwa umat Tuhan agar hidup dalam hikmat Tuhan, yaitu hidup yang berdasarkan takut akan Tuhan. Ayat 4 adalah menceritakan salah satu perilaku orang bebal adalah pemalas yang menghasilkan kelaparan, miskin, dan kemalasan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, untuk ayat yang kelima menegaskan bahwa perilaku orang yang berhikmat adalah rajin, bekerja dan menghasilkan kekayaan. Untuk itu kami akan menguraikannya yang di ayat 4. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka ia tidak dapat apa-apa. Ini dapat digambarkan seberapa berhargakah waktu bagi saudara. Ada yang berkata waktu adalah uang. Karena itu saya dapat katakan waktu dengan digunakan dengan sebaik mungkin. Sudah beberapakah kita menelantarkan waktu di dalam setiap kehidupan? Di sisi lain ada orang lain yang menganggap sepele tentang waktu itu, sehingga ia suka menunda-nunda apa yang seharusnya dapat dikerjakan pada saat itu. Ingat, waktu akan terus melaju dan siap menggilas orang-orang yang menyia-nyiakan. Jadi mari kita gunakan waktu setiap kesempatan yang ada dengan baik. Ketika musim menuai datang, seorang pemalas tidak akan memanen apa-apa dari ladangnya. Karena pada musim sebelumnya orang pemalas tidak lain adalah tidak mau bekerja. Dan ia tidak melakukan apa-apa, membiarkan waktu itu berlalu begitu saja. Saat musim
Menabur haruslah kita gunakan untuk menabur, supaya pada musim menuai kita mendapatkan hasil yang kita harapkan. Taburkanlah benihmu pada pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada siang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah itu atau yang akan berhasil atau kedua-duanya. Terambil dari Pengkhotbah 11 ayat 6. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita menguraikan tentang ayat kelima, orang yang pandai berhikmat. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu untuk menimbanya. Itulah yang dikatakan oleh Amsal, bahwasanya kita bisa mempunyai rancangan di dalam hati dan juga rancangan yang diungkapkan, dikeluarkan dari dalam hati. Rancangan itu begitu mendalam, seperti air yang dalam. Ada pepatah mengatakan, air beriak tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Artinya kalau air itu beriak, pasti pertanda air itu tidak dalam. Diseberangi pun tidak menjadi masalah. Tetapi jangan sekali-kali melewati air yang tenang, karena air itu pasti sangat dalam dan dijamin orang itu akan hanyut. Amsal memberikan gambaran bahwa rancangan itu bisa dibuat sedemikian rupa dan sedemikian dalam, kokoh, kuat, dan bagus sekali. Namun, jika rancangan itu tidak dilakukan, maka semuanya itu akan sia-sia. Bagi Amsal, orang yang pandai akan tahu cara menimba air yang dalam. Ia bukan saja menghayal tentang rancangan ideal yang diibaratkan sebagai air yang dalam, tetapi ia juga mampu menimba pelan-pelan air itu sampai menjadi kenyataan. Ia bisa menimba air yang dalam itu melalui proses yang wajar, bertumbuh, berkembang, bertahan, menjalani dengan tekun dan penuh kesabaran. Ia tidak akan berhenti untuk terus menimba, yang artinya terus mengeluarkan, mencari sampai mendapatkan. Rancangan itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja, tetapi harus terus ditimba dan dikeluarkan sampai rancangan itu terwujud. Orang yang demikian adalah orang yang pandai dan berhikmat dalam rancangannya. Sehingga di dalam setiap kita untuk menuju sukses, itu adalah perlu proses untuk kita dapat melaksanakan rancangan dan tujuan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, proses inilah yang harus betul-betul kita kerjakan dengan tekun dan dapat dilaksanakan bertahap, sehingga akhirnya sampai menjadi tujuan dan kenyataan yang mendatangkan berkat bagi seseorang yang melakukannya di dalam kehidupan. Sebaliknya, apabila kita punya rancangan, tetapi rancangan itu hanya didiamkan begitu saja, dan kita tidak melakukan apa-apa, maka kita akan sia-sia merancangkan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam tujuan akhir dalam kehidupan itu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi perlu diingat, di dalam Amsal 19 ayat 21, banyaknya rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhan
lah yang terlaksana. Sehingga di dalam proses kehidupan kita untuk menuju sukses, supaya berhasil dalam proses itu, kita harus senantiasa melibatkan Tuhan Yesus dalam segala perkara. Karena di dalam proses banyak gangguan, banyak hambatan. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus terus bergaul dengan Tuhan. Bagaimana proses itu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berjalan seiring dengan tujuan rancangan bagi seseorang yang sudah merancangkan kehidupannya untuk menuju sukses, untuk menuju berhasil dalam kehidupannya kelak. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang beriman, Amsal 20 ayat 4 dan 5 menjadi sebagai pengajaran hikmat yang menasihati dan memperingatkan kita supaya kita selalu bergaul secara karib dengan Allah, agar di dalam rancangan itu kita tetap tekun dan melaksanakannya dengan satu tujuan, supaya berhasil di hari kelak. Dan kedua, kita juga dinasihati dan diingatkan bahwa rencana dan cita-cita yang indah dan baik dalam hidup kita mesti diwujudkan dalam usaha dan tindakan yang nyata. Bahwa jalan kesuksesan merupakan perjuangan yang sulit dan butuh proses dan tuntunan Allah di dalam kesabaran, keuletan, ketekunan, kerajinan, dan kerja keras. Sehingga rancangan itu dapat diwujudkan penuh sukacita karena kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, sebagai orang Kristen kita meyakini bahwa kesuksesan diperoleh bukanlah semata-mata dari hasil usaha sendiri atau usaha manusia semata, tetapi kesuksesan diperoleh sebagai berkat dari Tuhan yang memberkati perjuangan dan jerih payah kita. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam mewujudkan yang di dalam hatinya, yaitu rancangan yang ada dan dirancangkan di dalam hatinya untuk menuju sukses. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di Amsal pasal 6 ayat 22. Di sana dikatakan, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Memperhatikan kitab Amsal pasal 6 ayat 22 jelas dikatakan bahwa kehidupan orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, tidak ditinggalkan dengan begitu saja. Pada saat Bapak, Ibu, Saudara berjalan, Dia memimpinnya. Pada saat Bapak, Ibu, Saudara berbaring, Dia menjaganya. Dan pada saat Bapak, Ibu bangun, Dia menyapanya. Itulah yang harus kita komunikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tujuan hidup bagi anak-anak Tuhan dengan rancangan yang sudah ditetapkan dengan pertolongan Tuhan yang nyata
jangan sekali-kali kita menghiraukan. Tetapi marilah kita terus berkomunikasi di dalam setiap kehidupan. Ajaklah pada siang dalam perjalanan, pada malam, pada saat berbaring, dan pada pagi, pada saat bangun, berkomunikasi. Karena di sanalah tentang kehidupan yang terarah, kehidupan yang nyata. Dalam kehidupan boleh kita syukuri bahwa kehidupan itu adalah anugerah dari Allah semata. Kita tanpa Allah, kita tidak dapat melakukan segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Amsal menyatakan dengan jelas bahwa Allah seringkali ditinggalkan ketika manusia bersiasat agar hidupnya menjadi lebih baik atau tujuannya tercapai. Padahal Allah sendiri merancangkan segala yang baik bagi manusia. Sebagaimana ayat 14 sampai dengan 18. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan tidak hidup dengan egois dan melupakan Tuhan, tetapi dapat melihat dengan iman bahwa rancangan Allah yang telah dipersiapkannya bagi kita semua. Adapun rancangan itu dan bagaimanapun siasat yang kita gunakan untuk meraihnya, jangan pernah lupa untuk mengikut sertakan Allah di dalamnya. Allah mengetahui apa yang paling baik bagi kita semua. Biarlah kita melepas semua itu, menyerahkan rancangan itu ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kita patut bersyukur kepada Allah bahwa kehidupan kita boleh berhasil. Kehidupan kita boleh menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kehidupan kita hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat.
Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang berkuasa atas kehidupan di muka bumi ini. Bapa yang penuh kasih dan tidak berkesudahan. Kasih-Nya selalu baru setiap hari, yang selalu dicurahkan dalam setiap umat-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas sapaan firman-Mu pada malam ini. Kami telah diingatkan untuk kami merancangkan dan menuju dari kehidupan yang baik dan sukses di kemudian hari. Hanya karena pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan, sehingga kami tekun dapat melakukan dan melaksanakan apa yang menjadi rancangan Tuhan itu. Karena keputusan Tuhan yang dapat kami lakukan untuk kami hidup di hari esok yang baik dan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini telah menggugah hati dan pikiran setiap umat-Mu. Sehingga walaupun kondisi kadangkala mengalami tekanan dalam kehidupan, pergumulan, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, tapi kami yakin pertolongan Tuhan selalu hadir mengiringi kehidupan dan aktivitas anak-anak-Mu. Sehingga apapun yang menjadi hambatan, Engkau senantiasa memberikan jalan keluar. Karena di dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Jikalau pada malam ini kami dapat melaksanakan ibadah keluarga secara virtual. Tapi itu semua karena kehendak-Mu Tuhan. Karena di dalam masa pandemi ini tentu banyak hal yang harus tidak kita laksanakan sebagaimana mestinya. Tapi semua itu ada hikmat yang Tuhan berikan di dalam kami melaksanakan proses untuk melaksanakan protokol kesehatan, baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, ibadah maupun dalam persekutuan yang diadakan oleh Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan dalam situasi apapun, karena harapan yang menjadi tumpuan dalam kehidupan orang percaya, pasti Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami berdoa pada pemerintahan, pimpinan yang tertinggi, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, Kabinet Kerja, TNI Polri, para dokter, tim medis dan relawan medis, para pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat sampai ke pelosok-pelosok desa. Engkau senantiasa memberkati tugas-tugas mereka Tuhan. Sehingga apa yang diemban di dalam tugas untuk merancangkan kebaikan bagi umat yang khususnya pemerintahan Indonesia boleh menjadi bagian yang utama. Karena kesehatan yang saat ini menjadikan program yang terutama bagi Bapak Presiden Jokowi. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya dan memberikan hikmat surgawi agar dalam melaksanakan tugas sehari-hari di dalam membatasi untuk masyarakat tidak melakukan protokol kesehatan,
Begitupun dengan hadirnya vaksin. Biarlah vaksin ini datang daripadamu dan untuk memberikan kekebalan bagi rakyat Indonesia. Sehingga vaksin ini boleh menangkal virus corona dan seluruh rakyat Indonesia boleh mendapatkannya. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati vaksin ini agar kehidupan boleh berjalan normal kembali karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa kepada jemaat Bethesda Sidoarjo dengan segala pergumulan dan permasalahannya. Tuhan biarlah selalu campur tangan di dalamnya. Apapun masalah, pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, Tuhan senantiasa mengiringi dan memberikan jalan keluar. Hingga proses untuk berjalan bersama Engkau adalah menjadi bagian dalam kehidupan setiap jemaat yang mengandalkan Engkau. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami, jemaat GP Bethesda Sidoarjo, yang sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Biarlah Tuhan memberkati, agar kesembuhan boleh hadir karena pertolongan Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan. Sehingga seluruh jemaat yang sakit boleh terus berkarya dan terus selalu bergaul dengan Engkau dan berpengharapan hanya kepadamu. Kami berdoa buat para presbiter dengan segala pergumulannya di dalam menghadapi pelayanan. Tuhan campur tangan di dalamnya. Berikan kekuatan, kemampuan, kecerdasan, hikmat sorgawi, dan kesehatan yang prima. Agar tugas-tugas pelayanan boleh dilaksanakan karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan di mana kami berada, yaitu di Kabupaten Sidoarjo. Engkau memberkati Bapak Bupati dan seluruh jajarannya, agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, terutama di dalam menangkal COVID-19 dengan program-program yang akan dilaksanakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik disengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan, melalui pikiran, melalui sikap dan perilaku, baik disengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, Bapa di sorga, dalam perjalanan kehidupan kami, anak-anak-Mu, mengalami satu gelombang pencobaan, tapi Engkau tetap menuntun kami. Engkau tetap membawa kami dan mengangkat kami melalui tangan-Mu yang perkasa, untuk kami terus melewati satu persatu gelombang pencobaan itu. Sehingga kami pada saatnya nanti boleh bersukacita karena pertolongan Tuhan, karena tekun berpengharapan kepadamu. Itulah yang menjadi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa permohonan kami dan pengharapan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.